saya usulkan Mbak harus berani maju ke toko-toko, door to door. Ya. Jangan nggak usah malu kalau ditolak. Tidak apa-apa. Itu semakin sering ditolak itu nanti rezekinya semakin banyak. Saya kasih gitu. Bahan asli semua Mbak, kita pakainya gula. Karena gula kan termasuk pengawet alami ya. Iya. Gula Berarti sama kayu manis itu pengawet alami. Ini campurannya hanya itu. Apa kabarnya hari ini? Tahu nggak apa yang ada di sebelah saya ini? Ternyata ini adalah tanaman rosella. Saya baru tahu dan ternyata rosella ini banyak sekali manfaatnya ya. Dan untuk tahu lebih banyak mengenai rosella ini, manfaatnya, produk-produknya, karena di satu daerah di Kota Semarang ada yang mengembangkannya loh, yaitu tepatnya di Kelurahan Banjardowo. Langsung saja yuk kita ngobrol sama Ketua Tim Penggerak PKK di Kelurahan Banjardowo, yaitu Ibu Rosa Suhartono. Ibu Rosa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya? Ini apa karena makan rosella terus Bu jadinya sehat? Salah satunya mungkin. Salah satunya ya. Dan ini cocok banget loh, kita pakainya pink-pink ya Ibu, sesuai dengan rosellanya. Ya, ternyata intuisinya tepat. Iya. Tidak disengaja tetapi masuk ya. Oh, nggak sengaja ternyata ya. Tapi memang sepertinya rosellanya udah sampai ke hati sih. Jadi chemistry-nya dapat gitu. Bu Rosa, di Kelurahan Banjardowo ini awalnya gimana sih kok kemudian bisa mempunyai produk-produk rosella dan berawal dari kelompok wanita tani? Seperti apa perjalanannya Bu? Ya. Jadi pada mulanya itu di Banjardowo ini ada sekelompok wanita yang mempunyai hobi yang sama di bidang pertanian, dan mereka sebagai anggota PKK juga mereka mempunyai visi dan misi yang sama, ingin mengembangkan pemanfaatan tanah pekarangan. Nah, dan pada tahun 2017 itu ada program pemerintah yaitu dari Dinas Pertanian. Mereka memberikan bantuan berupa bibit sayuran dan tabulan pot ya, tanaman pot tubular itu. Dan itu diberikan kepada kelompok wanita tani. Nah, karena itu maka timbullah niat dan akhirnya di wilayah Banjardowo itu terbentuk kelompok wanita tani barokah. Oh, Ya, kelompok wanita tani barokah. Barokah ya. Jadi awalnya itu mereka dapat bantuan berupa sayur, bibit sayur dan tanaman pot. Oke, jadi di awalnya tanaman buah dan juga sayuran. Tapi kenapa akhirnya memilih rosella Bu? Ya, karena untuk perawatan tanaman itu jauh lebih sulit, ternyata tidak mudah, dan untuk bekerja bersama-sama setiap hari untuk memelihara sayur itu membutuhkan waktu, dan bagi ibu-ibu mungkin itu kurang efisien ya. Dan yang jelas membutuhkan ketelatenan juga. Dan di samping itu kalau sayuran itu kalau bisa dijual di pasar sekali bisa laku oke. Tapi kalau tidak laku, untuk bisa menjadi tahan lama itu mengalami kesulitan. Jadi apa namanya, sifatnya sementara ya, dipakai harus langsung habis. Iya, karena bentuknya mentah begitu ya. Iya betul. Oke, dan kalau untuk di sini sendiri ada berapa KWT Ibu? Baru satu, memang kita baru satu. Semoga yang baru satu-satunya ini bisa menjadi batu penjuru buat yang lain ya. Kalau nanti bisa berkembang, harapan saya bisa menjadi apa namanya, bagi yang lain itu menjadi pendorong. Betul. Bahwa ternyata melalui KWT Barokah ini kita bisa mendapatkan sesuatu. Ya, minimal ilmu, kerjasama, persaudaraan ya.
syukur-syukur memberikan hasil dan manfaat yang lebih banyak. Ya. Oke. Penghasilan untuk kehidupan dan keluarga juga. Benar sekali ya kan. Ini jadi satu nggak apa-apa ya Bu, yang penting fokus Ya, dan hasilnya betul. kerasa di masyarakat Ya, begitu ya. Oke. Dan dengan adanya KWT ini biasanya pendampingan apa saja sih yang diberikan oleh pihak kelurahan maupun pihak PKK pada KWT? Ya, memang dari kelurahan kami mengikut sertakan KWT ini dalam pelatihan-pelatihan di kelurahan. Misalnya ya PTP tadi, pemanfaatan tanah pekarangan. Juga kemarin kita mengadakan seperti pelatihan membuat kue kering. Ternyata dari Rosella juga bisa dibuat kue kering. Kita juga pelatihan apa namanya, mungkin bagaimana mencegah atau meningkatkan imunitas melalui dengan buah-buahan atau dengan ya salah satunya Rosella ini yang manfaatnya sangat luar biasa. Berarti dari setiap pelatihan diberikan itu memberikan manfaat yang bisa saling berkesinambungan gitu ya Bu? Dari awal pemanfaatan pekarangan rumah, kemudian kue kering, ternyata hasil dari Rosa bisa menjadi kue kering juga, kemudian bisa untuk meningkatkan imunitas gitu ya. Oke, baik. Dan dalam pengembangan KWT ini yang menjadi tantangan apa Ibu? Ya, memang setiap bidang usaha, baik itu sendiri ataupun kelompok, itu kendala pasti ada. Dari KWT kami itu sudah beberapa kali mengalami pindah lokasi. Ya, karena salah satunya itu ini alasan kendala lingkungan, yaitu karena banjir. Ya, dan pernah satu kali karena lahan itu dirubah menjadi tempat pemukiman, jadi lokasinya harus dipindah. Ya, otomatis dengan perpindahan itu mengurangi ya penghasilan atau produksi dari segi kualitas maupun kuantitas. Ya. Yang kedua kendalanya ya pemasaran, Mbak. Karena kami masih memasarkan secara tradisional ya, konvensional ya. Jadi hanya kita ini saja, kemarin dulu masih belum kemana-mana, masih dari pihak KWT kami itu masih dari orang per orang. Nah, waktu pertemuan terakhir KWT kebetulan saya datang, saya usulkan Mbak harus berani maju ke toko-toko, door to door. Ya, jangan, nggak usah malu kalau ditolak, tidak apa-apa. Itu semakin sering ditolak itu nanti rezekinya semakin banyak. Saya kasih gitu. Saya kasih tantangan, pokoknya jangan takut, jangan malu, tetap selalu berusaha titip ke toko-toko supaya bisa ada penghasilan. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Kemarin saya follow up bagaimana yang dititipkan di toko, ternyata dalam 2 bulan ini bisa habis 1 bal itu apa namanya, botolnya ini, maaf. Ya, 1 botol. Iya, kan luar biasa, maksudnya dari yang tadinya hanya dijual orang per orang atau mungkin yang saudaranya yang dari jauh. Nah, itu sekarang dengan mencoba door to door ke toko-toko itu bisa meningkat. Jadi nggak cuman dari produsen ke konsumen, ini lewat toko-toko yang nantinya tentu saja akan membuka pintu untuk konsumen-konsumen baru yang lebih luas, begitu ya Ibu. Dan tadi ini permasalahan lahan sepertinya emang sulit ya, karena untuk saat ini berarti menggunakan lahan anggota KWT atau sudah ada lahan yang didedikasikan mungkin untuk lahan dalam menanam Rosella atau bagaimana Bu sekarang? Ini kan juga untuk kerja bersama. Sebenarnya memang Rosella ini tidak terlalu sulit tumbuh ya, apalagi di cuaca yang sangat panas ini akan sangat bagus hasilnya. Jadi kami masing-masing anggota silakan menanam di tempat masing-masing atau di mana. Kami juga tanaman toga di pojok salah satu RW itu juga saya sarankan pokoknya dikasih Rosella, entah berapa pot ada Rosellanya. Nah, nanti dari hasil mereka itu kalau mereka panen, mereka bisa setorkan ke KWT. Nah, ini sudah ada berapa banyak Bu yang bergabung dengan program tersebut?
bukan anggota kelompok KWT, yang penting di wilayah saya itu menanam, boleh menjual ke KWT. Oke, jadi selama di tempatnya ada menanam kemudian menghasilkan buah boleh begitu ya, nanti akan dibeli dan dijadikan produk seperti ini. Iya. Nah ini menarik sekali ya, karena di Kota Semarang kan punya beberapa kampung tematik. Sepertinya kalau saya lihat dengan potensi yang sudah ada produknya, sudah ada, masyarakatnya sudah mulai terbuka dengan menanam rosella. Ini ada rencana nggak Bu untuk nanti kemudian kampungnya dijadikan kampung tematik rosella barangkali? Ya bisa menjadi masukan ya Mbak. Iya, karena selama ini memang untuk tahun ini terus terang saya boleh sedikit bangga dengan Banjardowo ini karena di Banjardowo ini banyak sekali pengusaha, banyak sekali usaha apa saja, ada yang kue, ada yang mangga, banyak sekali. Jadi memang kemarin tuh kampung tematik kita itu kampung usaha kalau nggak salah. Nah kalau ini memang rosella nanti bisa jauh lebih berkembang, bisa jadi menjadi kampung rosellanya. Wah, sudah ada kampung usaha, siapa tahu nanti bertambah, Iya. begitu Ibu. Potensinya banyak ya ternyata dari daerah sini. Dan kemudian untuk sekarang ini apa saja kegiatan yang pernah melibatkan KWT Bu? Mungkin kelurahan punya acara dan kemudian KWT juga hadir di sana. Yang sudah pernah dilaksanakan apa? Ya, KWT pernah mewakili Kelurahan Banjardowo untuk ikut event pameran tanaman di Banjir Kanal. Terus KWT ya ikut pelatihan itu selalu KWT. Dan yang kemarin tahun 2021 itu, tahun 2022 kemarin ya, KWT ikut berperan serta dalam perencanaan pembangunan melalui Musrebang Perempuan atau yang dinamakan Sang Puan. Nah, itu KWT ikut berperan memberikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan. Wah, luar biasa ya. Jadi peran sertanya nggak cuma dalam memproduksi, kemudian dalam usaha, bahkan dalam pembangunan kota melalui Sang Puan pun juga ikut berperan serta ya Bu. Apalagi kalau nggak salah ini kan nanti mulai 2023 akan ada anggaran dari pemerintah melalui kelurahan untuk kegiatan perempuan ya Bu ya. Oke, semoga nanti bisa membuat usaha seperti ini semakin berkembang. Amin. Dan sejauh ini perubahan apa saja Bu yang sudah dirasakan kelihatan di masyarakat dengan adanya kegiatan KWT dan juga produk-produk seperti ini? Kalau saya melihat otomatis dengan seperti ini saya melihat ibu-ibunya menjadi semakin kreatif ya. Tadinya rosella tuh hanya dibuat minuman, direbus jadi teh atau dikeringkan jadi teh. Sekarang mereka sudah berkreasi lagi buat manisan, ya, buat selai. Selai ini baru terus terang ya. Ini selainya nih. Baru. Dan lalu dicoba untuk dimasukkan juga untuk ke kue kering. Kue kering. Wow, keren sekali ya. Jadi ini Bisa ada dicoba Mbak. nastar. Coba aja. Oke, ini ada Dicoba, nastar. Kemudian ada yang itu apa Ibu? Ini sama seperti ini, seperti apa? Kue kering biasa. Selainya tapi di atas ya, ini kelihatan nih selainya rosella. Ini rasanya kayak gimana Bu? Manis-manis ada kecutnya gitu? Ya, rasanya memang isinya beda seperti nastar biasanya ya. Kalau biasanya kan manisnya manis, biasanya nanas ya. Iya, Nah, betul, ini ada nanas. kecut, semi kecut. Oh, oke. Berarti Boleh. ini antara kayak stroberi dan nanas gitu ya rasanya, mungkin nggak jauh-jauh beda. Ada manisnya, ada segernya, ada asemnya, begitu ya. Oke, baik. Dan harapannya dari Ibu Rosa untuk KWT yang sudah ada dan juga pengembangan produknya ini nanti ke depan seperti apa Ibu? Ya, harapannya KWT Barokah semakin berkembang, ya, masyarakatnya juga semakin kreatif, sehingga mereka bisa memberikan manfaat untuk keluarga. Mereka semakin inovasi dan bisa menjadi contoh buat ibu-ibu yang lain ya. Ternyata di rumah pun mereka bisa menghasilkan sesuatu. Tidak harus bekerja keluar rumah. Kalau di rumah bisa menghasilkan, kenapa tidak? Betul sekali. Jadi bisa sambil menjaga anak tapi juga bisa menghasilkan. Jadi peran ibu bisa dicakup semuanya ya, menjaga keluarga tapi juga menghasilkan penghasilan sendiri, tetap berkreasi melalui produk-produk seperti ini dan tentu saja nantinya bisa membuat masyarakat ini kesejahteraannya semakin meningkat, begitu ya Ibu.
Baik, terima kasih Ibu Rosa dan e-people. Setelah ini kita masih akan lanjut lagi untuk cari tahu gimana sih cara nanam rosella, kemudian mengolahnya sampai akhirnya bisa menjadi produk-produk seperti ini. Penasaran kan pasti? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Set the bar high, we can take it, we can make it to the top, we're not alone. Together we can echo a bigger sound. The dream in our eyes, we can chase it. If we believe it in our hearts, we're gonna soar. And we're piecing the puzzle together now. All the ups and the downs are just part of the road. Together we're marching wherever it goes. Step by step, we're working it out. Heart by heart, united. Oh, sing it proud, shout it out. We're Team Human. Day by day, we circle around. Night by night, we light it. Oh, sing it proud, shout it out. We're Team Human. Oh, sing it proud, shout it out. E-people, kita masih di Ini Usahaku, dan setelah tadi kita ngobrol bareng sama Ibu Rosa selaku Ketua TP PKK di Kelurahan Banjardowo, sekarang kita lanjut dengan Ibu Nailisa Adah. Beliau ini merupakan Ketua KWT Barokah yang produknya adalah berbagai macam rosella seperti ini. Ibu Nailis sehat Ibu? Alhamdulillah. Bu, saya penasaran banget nih, kenapa Ya. sih milihnya rosella? Apakah karena ini manfaatnya banyak, nanamnya mudah, biayanya hemat, atau kenapa Bu? Iya, betul sekali, Mbak. Jadi kita milih rosella dan segi perawatan mudah, tidak terlalu rumit. Dari segi cuaca dia juga Tahan ya? tahan di panas. Soalnya cuaca di sini kan memang Panas sih, gitu bener. ya. Dan begitu juga manfaatnya yang sangat banyak ya, Mbak ya. Untuk bisa apa intinya yang untuk pengobatan diantaranya apa untuk menurunkan kolesterol, darah tinggi itu kan, untuk asam urat ya, sangat banyak sekali lah manfaatnya. Untuk mengurangi rasa sakit nyeri pada waktu haid juga. Iya, untuk bagi apa remaja putri atau ibu-ibu yang masih haid itu ya. Oke, nah ini Ibu Nailis sebelumnya memang sudah pernah menanam rosella, kemudian dikembangkan bersama KWT ini, atau baru bersama KWT ini mencoba untuk menanam rosella? Baru sama-sama KWT kita belajar, mencoba gimana ternyata kok bagus untuk apa mudahnya tadi, mudah perawatan, karena ibu-ibu kan pastinya sibuk sekali ya Mbak ya, Ya. di samping ya, kesibukan di rumah tangga, kesibukan apa segala sesuatu itu, lah itu mencari aja yang simple, yang tidak penuh dengan perawatan. Dan kita pilih rosella, kita mencoba sama ibu-ibu tanam, ternyata nanamnya mudah, sekitar dari tanam sampai berbunga itu sekitar 3 bulan kita sudah Wah, cepat bisa, juga ya Bu? iya sudah bisa panen, ternyata diolah dari awal tadi seperti Ibu Lurah bilang ya, dari awal kita hanya minuman-minuman seperti ini, ternyata ya kreasi dari kami, dari tadi PKK kita mengikuti pelatihan-pelatihan, dari bisa berkembang
jadi seperti ini. Oke, ini tadi kan berarti bisa dibilang Rosella bahkan untuk pemula pun mudah begitu ya Bu Iya. untuk menanamnya. 3 bulan itu seberapa sih Bu segini? Sudah 3 bulan? Sudah 3 bulan. Oh, dan segini dia sudah mulai berbuah juga ini ya? Sudah. Wah, emang katanya mudah. Emang seperti apa sih Bu cara menanam Rosella itu, cukup misalnya disirami berapa kali atau kemudian perawatannya seperti apa? Ya. Untuk apa? Untuk pemupukan kita hanya cukup paling 2 sampai 3 kali saja udah cukup. Untuk penyiraman ya kalau di pot-pot gini ya paling 1 kali sehari sudah cukup, Mbak. Tuh, yang di tanah apalagi kita jarang nyiram atau kalau di tanah. Oh iya? Iya. Jadi kan lebih mudah kan? Iya. Dan kalau untuk buahnya ini ciri-cirinya kalau matang gimana sih Bu? Kalau sudah merekah, Mbak, sudah Oh jadi dia nanti akan kayak ya, buka gitu ya? sudah terbuka kelopaknya itu Seperti ini seperti ya ya betul, Mbak. Ini sebelah. Oh iya iya iya. siap. Heeh. Jadi ini boleh saya ambil ya Bu Iya. ya? Ini Kita belum, ini sudah matang juga atau belum? Sudah. Oh. Waktu panen kan seperti ini, Mbak. Ya. Ini dua jenis Rosella ya. Oh, jadi jenisnya beda? Iya beda. Ada yang merah dan ada yang ungu. Oh ini lebih ke Ke ungu ungu, gitu ya? ya. Saya kira apa awalnya seperti ini kemudian jadi seperti ini berarti sudah Memang sama-sama matang cuman beda jenis. beda jenis. Oh, kalau dari segi rasanya ada perbedaan juga nggak Bu nanti kalau diolah? Kalau segi rasa lebih pekat ke ungu, Mbak. Lebih pekat ke Oh, ungu. iya. Oh. Terus dari apa? Tebal dagingnya lebih tebal yang ungu juga. Iya kelihatan sih kayak lebih Iya, lebih gino iya. gitu ya Bu. Seperti Nah ini cara mengolahnya Bu sekarang gimana? Kan tadi Rosella dalam 3 bulan sudah bisa dipanen. Iya. Setelah dipanen prosesnya seperti apa? ya proses kita panen, dicuci, terus jadi dibersihkan, dipotong dulu ya Mbak, diambil bijinya, dikeluarkan bijinya. Dikeluarkan bijinya dulu, jadi nanti bijinya bisa ditanam lagi, dagingnya diolah, seperti itu. Oke. Nah ini kalau buat bikin teh berarti tinggal dikeringkan. Dicuci terus dikeringkan. Jadi sebelum dikeringkan kita cuci dulu. Jadi nanti waktu konsumsi kita sudah bersih. Jadi ya, Betul. Sudah tinggal diseduh tinggal saja, seduh saja. bisa dikonsumsi ya. ya. Ini bisa tahan berapa lama Bu kalau kering seperti ini? Kalau kering itu lama banget Mbak, sampai 1 tahun pun kuat. Kuat ya. Iya, Oke. karena kering dia. Selama penyimpanannya baik ya Bu, harus Iya, kering, kering. ini ya, dan di kemasan yang tertutup. Dan saya penasaran nih sama yang ini people. Iya. Manisan. Kalau ya. ini manisan kering, cocok sekali untuk nanti persiapan untuk Lebaran ya. Wih, cocok nih. Kalau buat Kalau yang ini cemil-cemil, manisan masih basah Mbak. Yang Oh, kalau yang ini yang ada yang sudah kering, ada yang dikeringkan. basah? Iya. Oke, ini ada tulisan manfaatnya juga loh ya. Iya. Menurunkan tekanan darah, menurunkan keratin, asam urat, mencegah infeksi bakteri, perlindungan kerusakan, kemudian mencegah terbentuknya batu ginjal. Wah, lumayan ya, banyak juga Banyak manfaatnya. benar. Ini untuk pengolahannya kalau ini gimana Bu? Setelah dicuci, kemudian dicampur Ini dengan kan, gula? Iya, kita tidak mencampuri dengan apapun, kita masih bahan asli semua Mbak, kita pakainya gula. Karena gula kan termasuk pengawet alami ya. Iya. Oke. Oke, Gula berarti- sama kayu manis Mm-mm. itu pengawet alami. Ini campurannya hanya itu. Dan ini bisa tahan berapa lama? Kalau yang ini sampai 3 bulan kuat. Kuat. Oke. Dan untuk selai Bu? Selai. Iya. Ini prosesnya berarti setelah menjadi seperti itu tinggal di blender aja? Enggak, kalau yang ini harus yang manisan difermentasi dulu Mbak. Oh, iya. butuh waktu berapa lama? 2 kali 24 jam, berarti Oke, 2 hari. Ya, untuk fermentasi 2 hari. Kalau selai itu langsung saja seperti segar seperti ini, sudah dikeluarkan bijinya, kita cuci, langsung direbus. Nanti airnya ini jadi sari minuman. Oh. Nah, ampasnya dari itu tadi rebusannya ya? iya mau di blender, dibuat jadi selai. Jadi nggak ada yang kebuang sama sekali iya, ya Bu? begitu. Berarti Keren sangat. sih. Jadi termanfaatkan semuanya. Air rebusannya menjadi minuman, kemudian ampasnya menjadi selai. Baik, dan ini untuk minumannya seperti ini harganya sekitar berapa Bu?
5.000 Mbak. Wih, 5 aja, murah loh. murah. Oh, Murah tapi manfaatnya tinggi. Ya, betul bermanfaat. sekali. Bisa menurunkan berat badan ini Bu. Iya. Buat diet bagus ya. Buat diet bagus. Oke. Cocok bagi ibu-ibu yang Makanya ibu sini pengen ternyata diet. kecil-kecil Bu badannya. Ternyata ini minumnya ya. Boleh dicoba Mbak. Nanti kita coba ya. Terus ini ada lagi nih sirup, Sirup rosella. rosella. Kalau yang Iya. ini gimana Bu? Kalau sirup ini kan fermentasian dari ini tadi yang manisan. Oh, jadi Jadi buahnya untuk buahnya dan untuk manisan, manisan, airnya jadi sirup. Untuk cara penggunaannya berarti perbandingannya berapa antara sirup sama air? Sirup sama air sekitar 3 tutup 1 gelas itu sudah. Oke, 3 tutup 1 gelas ya. Perlu ditambah gula lagi atau sudah manis Bu? Sudah cukup Mbak. Kalau kita kan baiknya ngurangi manis ya, jangan Betul. terlalu manis-manis karena yang buat sudah manis. Betul sekali ya. Sudah pasti cukup manisnya ya. Dan kemudian untuk pemasarannya saat ini tadi kan Bu Lurah sempat cerita bahwa sudah mulai masuk ke toko-toko ya Ibu. Iya. Nah, perjalanannya gimana untuk pemasarannya? Susah atau mudah Bu? Ya awal-awal sih kita perlu pengenalan dulu sama masyarakat ya. Memang dari awal mungkin minuman apa tau kok seperti ini. Nah, ternyata setelah mencoba merasakan ternyata enak ya, dilihat juga dari kasetnya bagus. Terus ada lagi yang pembeli-pembeli yang lain mungkin dari satu orang ke satu orang mungkin ya dia untuk nyambung gitulah ya. Ya cepat tular ya. Cepat tular ya. Sejauh ini sudah pernah dikirimkan kemana saja Bu produknya? Sejauh ini ke Bekasi, yang paling jauh Bekasi sama ke Kalimantan. Untuk karena mungkin saudara ya. Oh, jadi melalui relasi Iya, ya. relasi ya. Mungkin dari yang ke Kalimantan kemarin itu kita kerjasama dengan Ibu Muslimat Kecamatan Genuk. Iya. Kecamatan Genuk Iya, sini ya. Iya. Jadi kemudian dikirimkan ke Dikirim sana. ke sana. Dan untuk yang dihasilkan Bu dari KWT ini tiap bulannya menghasilkan berapa kilogram rosella dan bisa kalau sudah menjadi produk menghasilkan sampai berapa omsetnya? Kalau rosellanya sekitar ya 1 bulan 20 kiloan mungkin. Oh, banyak juga ya 20 kilo. Omsetnya itu sekitar 1,5 juta. Wih, lumayan ya. Dan kemudian dibagi dengan Itu masih kotor ya. Iya. Mau dibagi nanti. dengan anggota Dan dan tentu saja untuk modal lagi ya Bu ya. Iya, modal lagi. Dan kan kita juga kas KWT ada masukan ya. Oh, oke. Kita dari ibu-ibu anggota dapat masukan, dari KWT juga dapat masukan. Gitu. Oke, dan kalau untuk sekarang ini persaingannya sulit gak sih Bu? Kalau memasarkan rosella ini mungkin ada saingan-saingan lainnya juga di daerah sini atau bagaimana? Untuk persaingan masih sedikit Mbak. Sedikit ya? Belum banyak orang yang memproduksi. Sebenarnya untuk peluang kami masih besar ya, tinggal itu tadi. Mungkin dari ini jadi masyarakat lebih mengenal, lebih tahu, jadi lebih tambah maju lagi gitu. Berarti kira-kira kalau misalnya mau usaha seperti ini modalnya tuh minimal berapa sih Bu? Kalau modal sih enggak terlalu banyak ya, mungkin hanya 100.000 kita sudah bisa ya? untuk dari Wah, karena rosellanya pun juga murah, nggak butuh bahan yang macam-macam ya. ya. Jadi ini satu usaha yang menguntungkan ya, Iya. potensinya besar kalau misalnya nanti bisa dikembangkan. Nah itu kedepannya kira-kira mau dikembangkan menjadi apa Bu? Untuk produk-produknya, mungkin ada ide ingin dijadiin menu ini. Ya pengennya seperti itu gitu kan. Sudah kayak yang awal tadi baru minuman ternyata sudah bisa berkembang seperti ini. Kita seperti Bu Lurah tadi bisa berkembang jadi dodol, kita belum mencoba untuk yang buat dodol. Nah, kan mungkin lebih tahan lama ya untuk Dodol. itu. Iya. Oh iya betul. Jadi nanti pasti untuk pemasarannya bisa semakin luas kalau produknya pun juga bisa tahan lama ya. Baiklah. Dan harapannya Bu untuk KWT Barokah terutama untuk para anggotanya dan juga bagaimana kelanjutan usahanya nanti seperti apa? Harapannya ya kita mudah-mudahan bisa semakin berkembang, semakin bisa eksis untuk
mengembangkan Rosella ini untuk tanamannya juga olahannya bisa lebih banyak. Mungkin kalau lebih banyak kan orang lebih akan apa suka ya. Kalau pilihan banyak itu kan Betul. kita Jadi nggak gampang nggak- bosan juga nggak- ya. nggak- Udah cobain nggak ini, bosen, ya, besok cobain ini, cobain Ya, ini. ya, betul. Ini kalau nanti menjelang Lebaran sudah akan buka PO atau gimana Bu untuk kue keringnya? Ya, ini menjelang Lebaran kita rencana mau bikin apa parselan Mbak ya. Nah, ya bikin rencana mau bikin parselan. Ya mungkin isi tadi ya macam-macam olahan ini. Keren sih. Nanti berarti kalau misalnya e-people butuh inspirasi atau butuh ide, kira-kira kalau mau ngirimin saudara atau teman-teman hampers atau kemasan jajanan, kue kering ataupun produk-produk lainnya, ini bisa jadi pilihan ya dari Iya. KWT Barokah. Dan ini ada kue kering, ada manisan, sirup, minuman, pokoknya banyak banget. Cocok sekali buat Lebaran dan Betul. puasa ya. Dan kalau mau nanti hubunginnya kemana Bu? Bisa ke saya, ke Bu Lurah juga bisa, pokoknya anggota. Oke, alamatnya di mana Bu kalau ini? Alamatnya Banjardowo RT 2 RW 5. Kelurahan Banjardowo RT 2 RW 5 Iya. ya di KWT Barokah. Barokah. Jangan lupa dicatat e-people, dan juga buat e-people yang punya usaha lainnya yang pengen kita liput, boleh langsung aja silakan DM di Instagram @semarangpemkot. Nanti buat yang kepilih akan kita liput dengan gratis ya. Dan jangan lupa untuk tonton selalu Ini Usahaku yang tayang setiap hari Kamis di YouTube channel Semarang Pemkot. Saya Hani Nurmata, Ibu Nailis terima kasih. Sama-sama, Mbak. Kita pamit dulu kalau begitu, sampai ketemu. Dadah.